Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para penjaga, al-karam, Al-Ustaz Faiz SPDI, Al-Karam Bapak Haji Marli, Al-Karam Bapak Paijan, Al-Karam Bapak Sanusi, Wabil khusus Al-Karam Aman Ustaz Zaki, Al-Karam Ayah Anda Abang Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, berkat taufik hidayah serta ma'unah, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat berkunjung ke rumah Allah, beribadah, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan membaca zikir bersama, dan sambil menunggu adzan isya kita isi dengan kajian rutin. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah ridha kepada kita semua, Allah rahmati kita semua, Allah berkahi kehidupan kita, dan semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dengan barokah hadir di majlis ilmu, semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Kesulitan kita semoga diganti dengan kemudahan, segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra putri kita yang hingga saat ini masih malas untuk ibadah, semoga diberikan kemudahan, diberikan taufik hidayah, mudah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, jadi orang-orang yang berilmu, jadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang belum menutup aurat semoga dibukakan hatinya untuk menutup aurat. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah, kemudahan untuk meninggalkan dosa demi dosa. Dan kita minta kepada Allah semoga dunia kita sebentar di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah ila Habib Ahmad bin Hasan Fattah, Habib Saleh bin Muslim Hamid, wa Habib Bakar bin Sahih, Bakar bin Salim, Sahih Qadir Al-Jalani, wa Syekh Sa'id bin Muhammad Baqshi, wa Rabbi Ruhina Al-Habib Hamid bin Sahih bin Salim, jamil awliya wa rahmatullahi wa barakatuh, wa mutar sayyid bin Salim, jamil abatina wa mahatina bin dajatina, wa la kulli tasawir hadath Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat yang sangat besar. Pada saat ini kita berada di malam-malam yang sangat mulia, di malam-malam yang sangat agung, di hari-hari yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rentetan hari-hari yang saat ini kita jalani itulah adalah hari-hari yang sangat luar biasa, hingga Allah bersumpah demi hari-hari ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri, demi waktu fajar. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wal fajr di sini fajar pada hari raya Idul Adha. Ada juga ulama yang menyebutkan wal fajr, demi fajar di sini adalah setiap hari. Karena waktu fajar adalah waktu yang mulia, waktu yang agung, waktu yang sangat istimewa. Walayalin asyrin,
demi malam yang 10, ya, atau demi hari yang 10, walayalin ashrin, demi malam yang 10. Dijelaskan oleh ulama tafsir, yang dimaksud dengan walayalin ashrin adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah rentetan hari-hari yang sangat agung, hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rentetan 10 hari, ada 3 rentetan 10 hari yang sangat utama. Yang pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Muharram, sebentar lagi juga nih. Ya, 10 hari pertama di bulan Muharram. Kemudian yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di Ramadan itu rahasianya ada di akhir, ya. Semua ini baik 10 hari pertama Dzulhijjah, 10 hari pertama Muharram, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ini rentetan hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah. Akan tapi di antara rentetan hari-hari ini yang paling agung dan paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya. Kenapa? Karena semua bentuk ibadah terkumpul ada di sini dan gak ada di bulan-bulan lainnya. Pertama, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sholat apa itu? Idul Adha. Kemudian ada puasa bulan haram, ya, dan juga puasa tanggal 1 sampai tanggal 10, yaitu sama dengan puasa bulan haram, karena Dzulhijjah adalah bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam kitab Khutbatul Mimbariyah karya Habib Zaid bin Ibrahim bin Samit, itu ada riwayat, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, ya, itu sama saja dengan puasa selama 1 tahun. Dan barang siapa yang sholat tahajud di malam harinya, sama saja tahajud ketika Lailatul Qadar. Ya Allah, sangat besar, ya, fadilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka itu harus kita tambah ibadah kita. Ya, di setiap saat ya kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian di hari-hari yang mulia tambah lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sholatnya, kemudian ada puasanya, dan yang ketiga ada zikirnya, takbiran. Takbiran hanya ada di malam Idul Adha, ya, Idul Fitri juga, ya, sampai nanti hari tasyrik kita takbiran. Kemudian apa lagi? Ada takbiran, ada zikirnya, dan juga ada ibadah kurban, menyembelih hewan. Ya, menyembelih hewan ada nggak di bulan lain? Nggak ada. Kemudian yang kelima ada ibadah haji. Ibadah haji bisa nggak di bulan lain? Nggak bisa. Dan ada hari Arafah, hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 ini ada sholatnya, ada puasanya, ada zikirnya, takbiran, kemudian ada nyembelih kurban, ada haji, ada hari Arafah. 6 hal ini tidak ada di bulan-bulan lainnya dan terkumpul di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan-bulan lainnya mungkin ada sholat, ada puasa, tapi haji tidak ada. Di bulan-bulan lainnya mungkin ada sholatnya, ada puasanya, ada zikirnya, tapi nyembelih kurbannya tidak ada. Dan ini hanya ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah, dapat meningkatkan ibadah di bulan ini. Kemudian dianjurkan kita di hari raya kurban bagi yang mampu untuk berkurban. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mampu diberi keluasan harta namun dia bakhil, gak mau beli hewan kurban, maka itu dianggap berdosa. Kenapa? Karena berkurban bagi yang mampu dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada ancaman hadis Nabi besar Muhammad, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla.
barang siapa yang memiliki keluasan harta namun gak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat sama musola kan. Jangan dekat-dekat sama masjid kan. Apalagi ke masjid cuma mau minta daging doang. Ya, sholat gak pernah, ibadah gak pernah, ujuk-ujuk ke masjid. Apa ya? Cuma mau ngambil daging. Ya Allah. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, kalau dalam madzhab Imam Syafi'i, ya tadi dalam madzhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Tapi dalam madzhab Imam Syafi'i berkurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Artinya apa? Barang siapa yang mampu memiliki kelebihan harta dia nggak berkurban, maka hukumnya tercela gak bagus. Ya. Kenapa kok sunnah muakkadah, kok nggak wajib? Sedangkan Imam Abu Hanifah menganggap wajib karena ada hadis Nabi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkorban dan kurban itu sunnah untuk kalian. Untuk Nabi kurban itu wajib. Ya, ada beberapa hal ya yang untuk Nabi wajib tapi untuk kita sunnah. Di antara kurban. Kemudian tahajud, duha, ya. Ini semua wajib untuk Nabi besar Muhammad. Akan tapi untuk umat ini sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, jadi intinya di sini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan bagi yang mampu untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhan. Salat apa di sini? Idul Adha. Apa hukumnya salat Idul Adha? Sunnah muakkadah. Wanhar, dan berkurbanlah, maka kurbannya juga sunnah. Ya, jadi dalilnya Imam Syafi'i pertama tadi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Dan yang kedua, firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatnya sunnah, maka kurbannya juga sunnah, tapi sunnah yang sangat dikuatkan. Artinya barang siapa yang enggak sholat dan barang siapa yang enggak kurban saat Idul Adha, maka hukumnya tercela gak bagus. Ya. Kemudian ada riwayat Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah, daripada menyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban saat Idul Adha itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan bagi yang mampu berkorban karena itu sunnatul ain. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya fardu ain, fardu wajib untuk tiap orang. Apa? Sholat 5 waktu ini fardu ain. Ada yang fardu kifayah, apa? Sholat jenazah. Artinya kalau udah ada yang nyolatin, maka yang lain gugur gak berdosa. Itu fardu kifayah. Demikian juga sunnah. Sunnah ada sunnatul ain, ada sunnatul kifayah. Sunnatul ain, sunnah bagi tiap orang yang mampu. Jadi bagi tiap orang yang mampu, sunnah mengeluarkan hewan kurban, membeli hewan kurban. Ya. Untuk tiap rumah, sunnatul kifayah, sunnah kifayah. Kan di rumah kita kan terkadang tuh kumpul beberapa orang. Kalau satu udah keluarin, maka yang lain gugur ke sunnahnya. Tapi kalau mampu mengeluarkan lagi itu bagus. Ya. Di dalam ada bapak, ada anak, ada mantu. Mantunya udah keluarin, nyembelih hewan, maka yang lain gugur ke sunnahnya. Tapi kalau dia mampu keluarin sunnatul ain. Ya. Jadi diharapkan tiap rumah itu ada yang kurban. Ya, jangan sampai tiap rumah kosong, nggak ada yang kurban sama sekali, padahal ada yang mampu. Ya. Dan sangat disayangkan itu kalau kita perhatikan, Pak, ternyata yang kurban orang itu aja. Coba perhatikan. Ya, nama daftar yang kurban orangnya itu aja. Padahal yang kaya banyak dari penumpang. Banyak yang kaya. Tapi kesadarannya masih belum ada. Semoga dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak ada amalan yang paling afdol, yang paling dicintai Allah pada hari raya kurban, melainkan menyembelih kurban. Itu bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, ya nggak apa-apa. Ya. Ini jangan sampai sambil merokok, ya, merokok sehari habis 2 bungkus. Sambil merokok ditanya, Pak nggak kurban Pak, nggak mampu. Sambil merokok bilang nggak mampu. Padahal sehari rokok habis 2 bungkus tuh. Rokok sebungkus berapa tuh? 20.000 kali sebulan berapa? 600 kali setahun. Kali 12. Udah 7 juta berapa? Iya. Dapat 2 kambing itu. Dapat 2 kan? Kambing mana nggak pantas. Kalau sehari rokoknya 2 bungkus atau sehari rokoknya sebungkus, kemudian bilang nggak mampu, itu kurang maunya, kurang mau pahala. Ya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Altimu dohayakum, fa innaha ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian, karena itu nanti yang akan menjadi tunggangan di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, jadi jangan sampai nih di dunia kendaraan kita bagus, di akhirat kebelangsak gak punya kendaraan. Ya, nih kita semua nih bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu semua atmam maqdiyah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru dhalimina fiha jithiya. Semua yang bertakwa, yang gak bertakwa, yang soleh, yang fasik, yang mukmin, yang kafir, semua bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena jembatan Shiratal Mustaqim penghubung, ya, penghubung antara neraka dan surga. Itu jembatan yang membentang di atas api neraka. Selamat melewati jembatan, masuk surga. Gak selamat, jatuh. Semua udah ketetapan Allah bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang di dunianya senantiasa berkorban, dia ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu apa? Dengan menggunakan tunggangan dia sewaktu dia kurbankan di dunia. Makanya perbesarlah hewan kurban kalian, karena itu nanti yang akan menjadi tunggangan di hari kiamat. Bahkan tuh kalau orang beriman lewat, apa kata neraka? Juz ya mukmin, fa inna nuraka lahabi. Orang beriman, cepetan ente lewatnya, jangan lama-lama. Kenapa? Cahaya iman ente bisa memadamkan api neraka. Cepetan lewat. Ya, api neraka apa? Nyuruh cepet-cepet lewat. Ya Allah. Semoga kita semua selamat. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami semua dari azab api neraka. Amin. Kemudian mana dulu, kurban dulu apa akikah dulu? Ini kadang ada pertanyaan nih. Ini saya mau kurban tapi saya belum akikah. Kurban dulu apa akikah dulu? Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan akikah dulu, ada yang mengatakan kurban dulu. Ya. Pertama, harus kita ketahui dulu apa hukum kurban, apa hukum akikah. Ya. Hukum kurban tadi apa? Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Hukum akikah sama, sunnah muakkadah bagi orang tua yang mampu. Jadi perlu paham nih definisi akikah. Akikah adalah sebagai bentuk syukur orang tua atas kelahiran anak. Istrinya selamat, anaknya selamat, syukuran ya dengan akikah. Jadi rasa syukur orang tua untuk anak. Jangan dibalik. Ya, saya mau akikah buat siapa? Buat almarhum bapak dan ibu saya. Ya, bapak ibu itu sunnah kakek yang akikahin. Kalau buat orang tua bukan akikah, tapi apa? Sedekah. Kalau buat orang tua sedekah, bukan akikah. Akikah tugas bapaknya, tugas kakek kita. Jadi jangan dibalik ini. Jadi akikah itu dari orang tua untuk anak. Jadi perlu kita garis bawahi apa hukum akikah? Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Nah, bagusnya kapan akikah? 7 hari dari kelahiran anak. Anak lahir sekarang, besok dihitung 1 hari. Ya, sampai hari ke-7 itu kalau bisa jangan lewat dari 7 hari. Kalau punya duit, jangan tunda-tunda, jangan lewat 7 hari akikah ada.
Kenapa kok 7 hari? Karena umumnya kalau bayi sudah melewati masa 7 hari, udah 7 hari berarti sudah melewati masa-masa kritis. Insya Allah selamat. Ini kalau masih di bawah 7 hari ini masih kritis nih, masih bahaya. Tapi kalau udah lewat itu insya Allah, ya insya Allah saya sehat dan panjang umur. Amin Allahumma. Syukur Allah. Keluarin akikah. Jangan lewat dari 7 hari kalau mampu. Sekaligus khitan. Itu bagusnya. Jadi khitan itu bagusnya ketika usia 7 hari campur sama akikah. Jangan anak baru dikhitan umur 12 tahun. Umur 11 tahun baru dikhitan. Anaknya udah balik udah lama. Ya. Jadi usahakan jangan lewat 7 hari. Itu akikah. Ya, itu kalau bisa dikhitan karena nggak semua bayi bisa dikhitan. Kadang-kadang masih kecil itunya ya. Kulupnya belum bisa dipotong. Tunggu sampai memungkinkan untuk dipotong. Nah, akikah usahakan jangan lewat 7 hari. Tapi kalau nggak punya duit nggak apa-apa. Usahakan jangan lewat 40 hari. Ini 40 hari patokan dari mana? Masa nifas istri. Biasanya ibu nifas umumnya wabalibuhu arba'una yauman 40 hari. Jadi usahakan jangan sampai lewat 40 hari kalau punya duit. Ya, ternyata masih belum punya duit, nggak apa-apa. Usahakan jangan sampai lewat 60 hari. Kenapa? Karena paling lama nifas 60 hari. Ya, 60 hari masih belum punya duit, nggak apa-apa, nggak dosa. Sampai kapan? Usahakan jangan sampai lewat 2 tahun. Karena masa menyusui paling lama 2 tahun. Kalau udah lebih 2 tahun jangan disusuin lagi. Kenapa? Karena udah gak bagus untuk kesehatan anak, udah gak cocok ini. Ini udah gak cocok ini. Ya, ini sampai 4 tahun masih nyusu. Ini udah gak cocok untuk kesehatan anak 2 tahun. Usahakan jangan lewat 2 tahun nih akikah. Ya. Belum mampu juga gak apa-apa. Tunggu sampai mampu. Ya, tunggu sampai mampu. Dan usahakan jangan sampai lewat 7 tahun. Kenapa? Karena 7 tahun itu kita diperintah untuk apa? Memerintahkan anak untuk sholat. Sekaligus kita tuh 7 tahun udah akhir-akhir tuh kita sekaligus kita. Kenapa? Perintah berbarengan dengan perintah sholat. Karena kalau masih belum dihitan, sholatnya nggak sah. Karena masih ada najis yang tersisa di kulub itu. 7 tahun masih belum mampu, akikah nggak apa-apa. Jangan sampai lewat 9 tahun. Kenapa? Karena paling cepat laki-laki dan wanita balik 9 tahun paling cepat. Wanita dengan mengeluarkan darah haid, laki-laki dengan mimpi basah. Usahakan jangan sampai balik. Kalau sudah balik, maka gugur kesunahan akikah untuk orang tua. Contoh sholat sunnah duha, kapan waktunya? 15 menit atau 20 menit setelah terbit matahari. Ini terbit matahari jam berapa? Jam 6:01 apa juga? Nah, 15 menit dari itu masuk duha. Sampai kapan? Sampai duhur. Kalau sudah duhur, ada duhur, masih sunnah gak duha? Gugur. Iya, sama nih. Ditunggu, masih belum punya duit. Sampai balik tuh, masih belum punya duit. Ya udah gugur. Kesunahan orang tua untuk mengakikahi anak. Ya. Tapi kalau kita itu wajib tuh kalau 9 tahun. Kenapa? Kalau tiba-tiba tuh anak balik, dia mimpi basah, orang tua belum menghitan, nanti ada subuh dia sholat. Kan udah punya catatan amal sendiri dia. Dia wajib sholat ya, tapi sholatnya nggak sah. Kenapa? Belum dihitan. Itu dosa orang tua. Masuk sholat duhur, anak belum dihitan, duhur dosa tuh orang tua. Masuk asar, dosa tuh orang tua. Sampai lewat sebulan. Bahkan ada yang sampai lewat setahun dari balik. Itu orang tua menanggung dosanya selama sholat ditegakkan. Nanti kalau anak itu dihitan, dia wajib mengulang sholatnya yang selama belum dihitan. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Ya, toharohnya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Al-khitan mauqufatun at-toharoh was sholat mauqufatun al-khitan. Syarat sah toharoh dan sholat tergantung dengan khitan. Kalau belum dihitan, maka gak sah sholat. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jadi intinya, akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Kurban juga hukumnya sunnah muakkadah. Hanya saja bedanya, kalau akikah itu sama seperti umroh. Umroh waktunya kapan aja.
Ya, umrah waktunya bebas kapan aja, sama akikah juga bebas kapan saja waktunya. Ya, tergantung kemampuan orang. Sedangkan kurban itu sama kayak haji. Haji bisa gak di bulan-bulan lain? Gak bisa. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya, hanya bisa di bulan-bulan haji. Sama kurban juga hanya bisa di bulan haji, hanya bisa di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 sampai 13. Ya, kalau ada tukang kambing nanti 13 Tasyrik, ya dia mau pulang, Pak jual murah Pak ya? Iya, kita beli nggak apa-apa, masih bisa tuh disembelih, ya. Dan potong sendiri tuh jaga udah pulang tuh. Ya, itu masih boleh waktunya. Jadi intinya akikah dulu apa kurban dulu? Dilihat. Kalau sudah mendekati hari raya kurban, maka afdolnya kurban dulu. Ini sekarang nih, kita mau akikah dulu apa kurban dulu? Udah dekat soalnya. Kurban dulu. Kenapa? Karena tidak ada amalan pada hari raya Idul Adha yang paling dicintai Allah daripada menyembelih hewan kurban. Jangan sampai kita terlewat tuh dari fadilah yang sangat utama dan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga aja nanti 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan dikasih rezeki lebih sama Allah, bisa akikah gitu. Ya. Tapi kalau kurbannya masih lama, ini masih bulan Rabiul Awal ini, udah akikah dulu. Ya, karena kurban masih lama. Kecuali kita punya rezeki lebih. Ya, saya mau akikah sekarang, kan nih kurban kan? Kurban lagi, saya ada rezeki lebih. Bagus ya begitu. Ya. Sampai sini jelas Pak? Jelas. Wala yujzi'u illal ibil wal baqar wal ghanam. Dan hewan kurban itu sudah ditetapkan hewannya, tidak boleh dijadikan hewan kurban kecuali onta, sapi dan kambing. Wa afdaluha badana. Yang paling afdal dijadikan hewan kurban onta. Summa baqara, kemudian yang kedua sapi. Itu posisi kedua. Summa doina, kemudian kambing gibas. Kambing gibas ini posisi ketiga. Itu kambing yang mahal dari mana tuh? Garut ya? Itu dari Garut karena sampai 20 juta, 25 juta udah kayak harga sapi. Itu masuk gibas aja ya. Itu summa doina, kambing gibas, itu posisi ketiga. Summa anzun, kemudian kambing kacang. Ya. Summa syaraka min badana, kemudian patungan onta dan patungan sapi. Ya. Wasab usyain afdalu minal badana, 7 ekor kambing itu masih lebih afdal dibanding onta dan sapi. Kenapa? Karena lebih banyak hewan yang disembelih. Ya, tapi kalau mikir daging ya 1 onta sama 1 sapi itu lebih banyak ya, daging dan sapinya. Tapi kalau dari segi afdal, ya lebih banyak yang disembelih itu lebih afdal. Wa afdaluha, yang paling afdal untuk jadikan hewan kurban apa warnanya? Al-bayda, putih. Itu paling afdal. Ya, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah duha bikabsaini amlahaini akranaini. Itu Rasul pernah berkurban dengan 2 ekor sapi yang bagus, ya, warna putih bagus dan bertanduk putih. Ya, kalau ada putih gemuk beli putih. Summa sofra, enggak ada putih, kemudian beli yang kuning, warna kuning. Summa lamro, kemudian belang, sapi perah ya, belang ya. Summa sauda, kemudian hitam. Summa hamra, kemudian merah. Ini urutan warna. Paling afdal putih, tapi ada putih kurus, hitam gemuk. Ini yang mana Pak? Hitam gemuk, karena kita makan daging bukan makan warna. Ya, yang dimakan dagingnya bukan makan warna. Ya, baik. Kemudian syarat onta yang bisa dijadikan hewan kurban harus sudah berusia 5 tahun. Kalau masih 4 tahun nggak bisa. Wal minal baqar wal ma'is sanataini tamataini. Syarat sapi dan kambing kacang yang bisa dijadikan hewan kurban harus sudah berusia 2 tahun sempurna. Sapi harus 2 tahun, kurang dari 2 tahun nggak bisa. Kambing kacang juga harus sudah 2 tahun. Wa minad dhaqni sanatun tamatun. Kalau kambing gibas 1 tahun saja sudah bisa dijadikan hewan kurban. Ya tentunya tuh tukang-tukang kurban
Ya, tukang jual kurban udah tahu tuh umurnya. Bahkan tuh kalau kita tanya, Pak, ini anak bapak yang paling tua umur berapa Pak? Saya nggak tahu tuh. Itu urusan maknya itu. Kalau kambing ini Pak, oh ini kambing umurnya 2 tahun. Yang orang 3 tahun tahu dia. Ditanya umur kambing tahu dia. Ditanya umur anak nggak tahu. Ya jadi serahkan saja sama tukang kambing, dia udah paham tuh umurnya. Dan perlu diperhatikan wa alla takuna jarfa wa inqalla. Jangan sampai hewan yang dijadikan kurban itu cacat meskipun sedikit. Ya, jangan sampai hewan cacat kita beli jadi kurban. Wala syaridatal arad. Dan jangan sampai hewan kurban yang sangat pincang. Kalau cuma pincangnya sedikit gak parah gak apa-apa, tapi kalau pincangnya keterlaluan itu jangan dijadikan hewan kurban. Wala ajfa, terlalu kurus juga jangan dijadikan hewan kurban. Karena Nabi besar Muhammad pernah bersabda, Arba'un la tujzi'u fil adha'i, ada 4 perkara yang gak bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama al-awra'u al-bayyinu awruha, hewan yang jelas-jelas butanya. Wal maridatu al-bayyin maraduha, hewan kurban yang sakit, yang parah sakitnya. Sakit sekiranya dapat merusak kualitas daging. Nah itu gak bisa dijadikan hewan kurban. Kalau sakit-sakit biasa itu boleh. Tapi kalau sakitnya parah itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian wal arja'u al-bayyin arduha, hewan yang pincang, yang jelas kepincangannya. Wal kasira, ya, dan yang kurus, ya. Ini wal ajfa allati la tunki, ini saking kurusnya sampai kelihatannya nggak bersumsum. Saking kurusnya seakan-akan tidak bersumsum. Nah itu nggak boleh dijadikan hewan kurban. Ya. Wa alla yatina syai'un min uduniha wa inqalla. Dan perhatikan tuh, jangan sampai hewan kurban ada yang terpotong dari kupingnya meskipun sedikit. Jangan sampai kupingnya ada yang terpotong meskipun sedikit. Au lisaniha, atau lidahnya. Jadi perhatikan tuh. Au dhariha, atau susunya jangan sampai ada yang kepotong. Au alyatiha, atau bokongnya. Wa alla yatina syai'un dha'irun min fahdiha, dan juga jangan sampai ada sesuatu yang cacat dari pahanya. Jelas-jelas cacatnya tuh. Ya. Itu jangan sampai. Wa alla tadhhaba jami'a asnaniha, dan juga jangan dijadikan kurban hewan yang udah ompong semua. Giginya udah gak ada. Udah tua berarti ya. Kalau cuma 1-2 itu nggak apa-apa. Tapi kalau ompong semua jangan. Berarti dagingnya udah gak enak itu. Alot itu. Dulu ada kambing ya, di RT 3 tuh kambing gede banget itu dulu. Kambing tua yang dulu disembelih sama almarhum Pak Hasim, yang disuruh kambing dijebur kali. Ya, itu kambing apa? Tua banget itu udah. Tapi giginya masih ada kan? Oh masih ada. Dulu sempat heboh tuh kambing. Galak tuh kalau ada anak kecil diuber-uber itu. Kemudian perlu diperhatikan juga di sini, wala yudhi ahadun an ghairihi ila ibnihi fil hayy, dan jangan sampai mengkorbankan seseorang yang hidup tanpa izinnya. Jadi mantu mau ngorbanin mertua atau orang tua yang masih hidup, izin. Kalau di kampung izin telepon, Pak, saya mau korbanin bapak, saya izin. Misalnya kasih tahu, ya pasti boleh ya, tapi harus ada izin, ada pemberitahuan bahwasanya orang tuanya dikurbani. Ya, kita punya kakak, punya adik mau kita kurbanin, kita beritahu. Ya, punya guru mau kita kurbanin, kasih tahu kalau masih hidup. Wa bila isa'ihi fil mayyit. Nah, demikian juga jangan berkurban untuk mayit tanpa wasiat. Kecuali ada wasiat. Nah, ini bapak belum pernah kurban, tolong kurbanin nanti. Kalau bapak wafat, tolong kurbanin, maka boleh jadikan kurban. Tapi kalau tanpa wasiat, maka jatuhnya sedekah. Ya, fa in fa'ala walau jahilan lam yaqo anhu. Ya, seandainya tetap dilakukan karena dia nggak tahu hukumnya, maka nggak jatuh kurban, jatuhnya sedekah. Jadi lebih baik udah korban atas nama kita, kemudian berdoa Allah, ya Allah, tolong ya Allah, pahalanya ya Allah berikan kepada orang tua saya yang sudah wafat, nyampe. Ya, itu ya. Jadi berbakti sama orang tua
itu nggak terputus dengan wafatnya orang tua. Orang tua wafat berarti udah selesai. Berbakti nggak putus. Kita biasa ngasih orang tua berapa sebulan? Gaji sebulan berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta. Berapa biasa ngasih orang tua? Orang tua wafat tetap keluarin. Bagaimana cara mengeluarkannya? Sedekahkan, niatkan ini untuk orang tua saya. Saya niatkan ya Allah pahalanya untuk orang tua saya. Ya. Begitu. Jadi apa? Terus menerusnya nyambung. Bahkan sejahat apapun anak, senakal apapun anak, kemudian orang tuanya wafat. Bagaimana cara berbakti sama orang tua? Seandainya orang tuanya punya utang dan dia lunasi dengan uangnya dia sendiri, dia lunasi, maka dia dianggap anaknya berbakti. Tapi sehebat apapun ibadah dia, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, haji, umrah, orang tua wafat, ada yang nagih utang, orang